Assalamualaikum, berjumpa kembali teman-teman Garuda fans. Timnas U23 Indonesia akan memulai perjuangannya di babak kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dengan menghadapi Laos U23 di laga pembuka. Tentu saja laga ini sangat krusial karena hasil dari pertandingan pertama biasanya menentukan kepercayaan diri tim dan menjadi momentum penting untuk pertandingan berikutnya. Nah, di video ini kita akan bahas mengenai kondisi tim, kekuatan kedua kesebelasan, prediksi formasi dari Coach Gerald Vandenberg, sampai siapa saja pemain kunci Garuda Muda. So, without further ado, let's get started. Ready for the first time and beating Australia. It is a really significant goal for his club side, Venezia. Cool as you like. Botswana close as well, but Indonesia lead. Perkiraan gaya permainan Garuda Muda. Berangkat dari ASEAN Championship U23, Coach Gerald kemungkinan masih akan menerapkan gaya sepak bola rapi dengan penguasaan bola dominan yang dikombinasikan dengan tekanan tinggi serta transisi cepat. Terlebih yang akan dihadapi adalah Laos yang secara hitung-hitungan kertas masih berada di bawah level timnas. Skuad U23 Indonesia sendiri cukup kuat dengan kombinasi pemain berpengalaman dan pemain berbakat. Sebagai perbandingan, pada turnamen terakhir yang diikuti kedua kesebelasan, timnas berhasil lolos ke partai puncak meski belum berhasil juara karena kalah tipis 1-0 dari timnas Vietnam. Sementara timnas Laos berakhir di babak grup menduduki posisi buncit pada grup B di bawah Vietnam dan Kamboja. Dan dari 3 pertemuan terakhir antara kedua tim, Garuda Muda mengemas 2 kemenangan dengan skor mencolok. Dan satu-satunya kekalahan terjadi di tahun 2009 saat Indonesia dikalahkan 2-0 pada ajang SEA Games. Yang perlu mendapat perhatian dan tentunya menjadi fokus dari Coach Gerald adalah bagaimana memulai dengan kemenangan agar momentum positif terjaga ke laga berikutnya. Profil lawan, Laos U23. Di bawah arahan Ha Haek-yok Jung, timnas Laos menurunkan skuad dengan rata-rata usia hanya 19 tahun yang diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang. Dari skuad tersebut terungkap bahwa 11 diantaranya adalah nama-nama yang sudah menjadi langganan timnas senior Laos. Jadi meskipun dari segi usia mereka masih memenuhi syarat untuk kategori U23, pengalaman mereka telah teruji di level tertinggi. Sebagian besar dari mereka bahkan sudah menjadi bagian dari skuad senior yang berlaga di kualifikasi Piala Asia 2027 pada Juni lalu. Anantaza Sipongtan, bek yang sudah punya banyak cap senior, mengaku sudah memahami karakter permainan Indonesia, terutama pertahanan solid dan transisi cepat. Skuad ini juga diisi beberapa pemain berdiaspora, termasuk dari AS dan Jerman seperti Victor Ngowinasak, Theo Klein, dan Roman Angat. Prediksi starting 11 timnas U23. Coach Gerald kemungkinan besar tetap akan menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 sebagaimana yang ditunjukkan saat ASEAN Championship U23 lalu. Di posisi kiper, potensi Cahya Supriyadi melakoni laga pembuka sepertinya lebih besar dibandingkan dengan Muhammad Ardiansyah. Posisi fullback kiri kemungkinan besar masih akan ditempati oleh Doni Tri. Sementara untuk fullback kanan, tim analis Garuda Football berharap Coach Gerald menurunkan Ferrari ketimbang Buffon. Meski di beberapa kesempatan terakhir, Ferrari lebih sering dipasang di posisi back sentral, tapi untuk kali ini rasanya lebih pas dipasang di sektor kanan, sehingga memberi kesempatan posisi duo center back dimainkan oleh Dion Mars dan Kakang Widianto atau Dion Mars dan Kadek Ariel. Bergerak ke tengah di sektor midfield jika menggunakan formasi 4-3-3, rasanya sudah bisa ditebak akan diisi oleh Robbie Darwish, Arkan Fikri, dan Tony Firmansyah. Untuk trisula penyerang dalam formasi ini kemungkinan besar akan diisi oleh Robbie Arjuna di kanan, Rafael Schreck di kiri, dan Jens Reben akan berposisi pemain nomor 9. Jika formasi yang digunakan adalah 4-2-3-1, maka starting 11-nya adalah di posisi pertahanan tidak akan jauh berbeda dengan formasi 4-3-3. Yang kemungkinan berubah dan beradaptasi terhadap formasi adalah di sektor tengah dan depan.
Robby Darwish dan Tony Firmansyah akan berposisi sebagai gelandang jangkar. Kemudian Rehan Hanan dan Rahmat Arjuna akan diplot di sayap kanan dan kiri, dan Arkan Fikri akan memainkan posisi 10 sebagai gelandang kreatif di belakang striker. Untuk posisi nomor 9 antara Rafa dan James Revan, kemungkinan besar Coach Gerrard akan menurunkan James Revan sebagai starter dan menempatkan Rafael Struijk sebagai pemain pengganti. Prediksi jalannya pertandingan dan skor. Dengan pengetahuan mendalam akan kekuatan timnas Garuda Muda, maka pelatih Laos akan tampil dengan permainan disiplin kuat dan taktis khususnya di lini tengah dan belakang untuk meredam agresivitas pemain Garuda Muda. Kecenderungan gaya permainan Laos kemungkinan besar akan lebih bertahan dengan mengandalkan bek berpengalaman Anantaza Sipongpan, kemudian menunggu momen yang tepat untuk melancarkan counter attack. Sementara di sisi lain, Garuda Muda akan memulai pertandingan esok dengan agresivitas tinggi untuk mengejar kemenangan pertama dengan kreativitas permainan yang akan ditumbuhkan kepada kejeniusan Arkan Fikri. Jika Indonesia bisa memecah pertahanan Laos, peluang kemenangan akan terbuka. Tapi jangan lupa juga diperlukan kewaspadaan akan serangan balik dan set piece lawan, terutama lewat gelandang dinamis Damout Tonghom Salvat yang bermain di V-League dan Peter Pantofongs, striker muda berbakat yang tajam dalam mencetak gol dan menjadi top scorer klub Esra. Di pihak Garuda Muda sendiri menarik untuk menanti debut Dion Mark di pertandingan esok. Prediksi skor dari tim analis Garuda Football Lab, kemenangan akan dibawa pulang dengan selisih minimal 2 gol untuk Garuda Muda. Demikian preview singkat match pembuka kualifikasi Piala Asia U23 antara Timnas U23 versus Laos U23 dengan fokus pada strategi dan taktik permainan. Besok hari aja setelah pertandingan, langsung kita akan hadirkan analisis post-match dan highlight detail. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan prediksi kalian di kolom komentar. Sampai jumpa, salam Garuda!